Dalam waktu sepekan, puluhan ekor sapi milik peternak di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terjangkit penyakit mulut dan kuku. Imbasnya, harga sapi tersebut turun drastis dan hanya dihargai dengan harga Rp2 juta per ekornya. Sebanyak 30 ekor sapi milik seorang peternak di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, terserang penyakit mulut dan kuku. Penyebaran penyakit ini hanya berlangsung sepekan dan mengakibatkan sapi-sapi miliknya tidak mau makan dan semakin melemah di dalam kandang. Tetangga sekitar pun turut membantu agar hewan mamalia tersebut mau berdiri untuk diobati. Bahkan buntut dari merebaknya penyakit PMK ini, kini hewan ternaknya hanya dihargai Rp2 juta per ekor, jelang kebutuhan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Sakit, nggak mau makan, nggak mau minum. Terus awalnya nggak mau tidur, berdiri aja 10 hari. Ini sebelum sakit pernah mau dijual ditawar berapa, Pak? Tawar 15 juta. Terus sekarang ditawar berapa sekarang, Pak? 2 juta. Sementara di lokasi berbeda, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo mengaku kewalahan membatasi peredaran hewan ternak dari luar daerah yang masuk ke daerahnya. Pasalnya, banyak pedagang kerap membeli hewan dari luar daerah dan lalu dijual kembali untuk menjadi pasokan hewan kurban di pasar hewan lokal. Semuanya pembawanya adalah hewan dari luar daerah. Sehingga kami menyatakan yang pertama bahwa ternak di Kulon Progo secara umum, ternak lokal kita sehat dan aman. Dinas Pertanian dan Pangan setempat mencatat sebanyak 116 ekor ternak yang terindikasi PMK. 96 masih dilakukan proses isolasi dan 20 ekor lainnya dinyatakan sembuh. Masyarakat pun diimbau tak perlu panik karena hewan yang terjangkit PMK sebagian daging dari tubuhnya masih bisa dikonsumsi, terkecuali bagian jeroan, mulut, lidah dan kaki yang tidak diperbolehkan untuk dimakan. Tim Liputan melaporkan. Ya, semoga badai penyakit mulut dan kuku ini segera teratasi, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan kegiatan ibadah kurban. Nah, Pak Ustaz Subki, ini pertanyaannya dalam kasus yang lebih luas, bukan saja penyakit mulut dan juga kuku. Ini bagaimana hukumnya berkurban di mana hewan tersebut sakit sebelum disembelih? Ya, memang begini ya, kalau kemarin sudah keluar fatwa ya, dan juga dari dokter hewan juga dikatakan hewan ini masih bisa dikonsumsi asal pada bagian yang sakit mulut dan kakinya itu aja jangan dikonsumsi, apalagi lewat pemanasan ya atau lewat cara memasak yang benar ya, itu dagingnya nggak masalah gitu ya. Kayak tadi misalnya hewan itu kalau dipotong ya ternyata dagingnya tuh masih bisa dikonsumsi, ya selama dia masih bisa dikonsumsi ya dia disembelih kemudian dijual. Adapun untuk kurban ya memang ada syarat-syaratnya sih ya, di samping syarat umur juga ada syarat misalnya tidak boleh al-auro artinya jelas sakit matanya, al-arja jelas pincangnya, kemudian al-ajfa, hewan yang terlalu kurus, itu nggak boleh. Dan juga al-maridah al-bayyin maraduha, artinya hewan yang sakitnya tuh jelas. Ya, kelihatan memang hewan itu sakit, ya sebaiknya tidak digunakan untuk berkurban. Tapi memang ada fatwa ulama kalau seandainya cuma sebagian dikit ya yang nanti mungkin nggak dikonsumsi, ya kita mengikuti aja fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang hal ini. Tapi tentunya karena kita ingin kurban kita yang terbaik, kalau berdasarkan ayat sih ya, sesungguhnya surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum, bukan darah dan dagingnya yang sampai ke sisi Allah tapi ketakwaannya. Maka karena keimanan dan ketakwaan kita memilih hewan yang terbaik. Ya, hewan yang terbaik. Walaupun misalnya kalau kita lihat dia tidak kelihatan jelas sakitnya karena misalnya pada bagian kaki saja dan dia masih berjalan secara normal. Kalau seperti hewan yang tadi yang sudah tidak bisa berjalan ya karena kakinya penyakit ya
kalau melihat dari situ ya dia memang sudah jelas kelihatan sakitnya, maka tidak kita gunakan untuk berkurban ya, supaya tanda ketakwaan itu benar-benar sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjutkan lagi ke informasi lain.